Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Eza. Nama aku Cynthia. Kami dari D4 Akuntansi Keuangan 3B, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini kami akan memberikan tutorial cara mengerjakan SAP Unit 7, Exercise 22 dan 23. Yang merupakan tugas mata kuliah SAP yang diampu oleh Ibu Riani Tanjung, MSE, MSI Akasie. Setelah kalian buka aplikasi SAP, mari kita login dulu ke dalam akun SAP kita masing-masing. Silahkan dimasukkan kliennya 906, lalu kalian masukkan user dan juga passwordnya. Kalau udah, kita bisa enter. Kita sudah masuk ke dalam halaman SAP menu. Kita akan mulai dari exercise 22, closing procedure in the general ledger. Jadi di exercise 22 ini, kita akan mulai dari task yang pertama, post a journal entry for insurance expense. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, akun payable, lalu dokumen entry, lalu kita pilih yang invoice atau kodenya adalah FB60. Kita bisa double klik. Kita sudah masuk ke dalam halaman enter vendor invoice company kode 1000. Kita bisa isi data-datanya terlebih dahulu. Untuk vendornya, kita bisa masukkan 1921. Lalu, invoice date-nya kita bisa masukkan tanggal 1 Januari 2026. Untuk posting date-nya juga diganti menjadi 1 Januari 2026. Kalau udah, amount-nya isi 6.000, lalu currency-nya adalah euro, lalu di bagian teksnya kalian bisa masukkan 0i, input teks 0%. Nanti pada saat kalian pilih teksnya biasanya akan muncul warning. Kenapa bisa muncul warning? Karena di sini isi invoice date dan juga posting date-nya adalah tanggal 1 Januari 2026. Sementara kita sudah di bulan Juni. Maka dari itu warning ini hanya untuk mengingatkan saja bahwa kita isinya di bulan Januari. Sementara postingnya sekarang bulan Juni. Kita bisa enter aja supaya warningnya hilang, karena ini hanya bentuknya warning bukan error, jadi kita bisa enter. Kalau masih ada warning, kita bisa enter lagi satu kali. Selanjutnya kita bisa isi bagian referensinya. Kita bisa masukkan 100, lalu kode kelasnya yaitu B, diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Berarti saya adalah 100 B03. Kalau udah, kita isi bagian teksnya. Di sini kita bisa masukkan insurance premium, kode kelas, dan juga nomor urut kita masing-masing. Jadi, saya insurance premium B03. Kalau udah, kita bisa pindah ke bagian bawah, ke bagian line item information. Di sini kalian bisa cek apakah screen varian untuk cost centernya sudah aktif atau belum. Kalau sudah ada tulisan screen varian with cost center, berarti sudah aktif. Tapi kalau belum ada tulisannya, masih no varian, maka bisa kalian masukkan untuk varian cost centernya. Caranya adalah kalian bisa klik try on, lalu screen varian for item, lalu kalian pilih yang Z with cost center. Ini double klik aja sampai nanti muncul tulisan screen varian with cost center. Di bagian GL akunnya, silahkan masukkan 466000. Lalu di bagian debit atau kreditnya, kita masukkan debit. Amount in document currency-nya kita bisa masukkan 6000. Lalu teks kodenya 0i. Lalu di bagian cost center-nya adalah CCB03. Kalau kalian lihat, balance-nya masih lampu merah. Sekarang kita coba enter dulu. Kita lihat apakah balance-nya sudah berubah menjadi lampu hijau. Kalau ada warning, di enter aja satu kali. Jika lampunya sudah berubah menjadi warna hijau, yang artinya adalah transaksi ini sudah balance. Kalau kalian mau lihat jurnalnya, maka kita bisa klik simulate. Ini adalah jurnal yang terbentuk dari postingan kita tadi. Kalau jurnalnya sudah sesuai, maka kita bisa posting, klik post, maka akan muncul nomor dokumen. Ini bisa kalian catat ya, nomor dokumennya. Kalau udah, kita bisa sales end, task 1 selesai.
Kita lanjut ke task 2, accrual again. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu periodic processing, lalu manual accrual, lalu kita pilih yang create accrual object. Kita bisa double klik aja. Lalu kita masuk ke dalam halaman create accrual object. Di bagian company kodenya silahkan masukkan 1000. Lalu accrual object kategorinya silahkan kalian masukkan insurance. Di sini pilih yang paling bawah Z_insurance. Lalu di bagian teksnya silahkan masukkan accrual for insurance contribution B03. Di bagian person responsible-nya silahkan kalian masukkan user ID kalian masing-masing. Saya adalah 19AC10B strip 03. Lalu di bagian life-nya untuk start of life dan juga end of life ini maksudnya adalah asuransi ini berlaku dari kapan sampai kapan. Karena tadi kita belinya di tanggal 1 Januari dan dia berlaku selama 1 tahun, maka untuk start of life-nya adalah masukkan tanggal 1 Januari 2026. Dan untuk end of life-nya kita bisa masukkan tanggal 31 Desember 2026. Lalu di bagian item datanya kita bisa klik gambar kertas kosong yang di sebelah kiri atau open row. Kita klik supaya muncul satu baris kosong. Lalu di bagian accrual tipenya kita bisa masukkan insurance atau insura. Lalu accounting principle-nya kalian bisa masukkan yang loga. Loga itu adalah lokal JEP. Untuk total amount to be accrued-nya kalian masukkan 6.000. Lalu currency-nya adalah euro. Kalau sudah kita bisa pindah ke tab ketiga, yaitu tab accounting assignment. Di sini kalian bisa masukkan cost center kalian masing-masing. Maka kita masukkan cost centernya adalah CC strip B03. Kalau udah, kita bisa klik accrual object yang ada di kiri atas. Lalu kalian pilih yang check and simulate change. Kita klik. Nah, nanti muncul kotak parameter for accrual posting. Di bagian key date for accrual-nya, kalian masukkan tanggal 1 Januari 2026, lalu kalian pilih yang period from key date. Kalau sudah, kita bisa centang hijau. Nah, nanti akan muncul display message. Di sini tulisannya dokumen check no error. Nah, berarti sudah aman ya, tidak ada error yang terjadi. Kita bisa centang hijau saja. Maka nanti kalau kalian scroll ke bawah, di bagian calculate accrual-nya, itu ada perhitungan mengenai berapa yang akan di-accrue setiap periode. Di sini kalian bisa lihat rincian untuk accrual insurance expense-nya. Kalau sudah kalian cek, nah ini kan baru kita simulate aja nih, belum kita save. Maka dari itu kita harus save terlebih dahulu. Kita bisa klik accrual object yang ada di kiri atas, lalu kita klik save. Nanti muncul kotak parameter for accrual posting. Kalian masukkan key date for accrual-nya adalah 1 Januari 2026 dan parameternya silahkan masukkan period from key date. Kalau udah, kalian bisa centang hijau. Maka ada keterangan dokumen posted successful, yang artinya adalah accrual objeknya sudah berhasil tersimpan. Nah, ini kalian centang hijau saja, lalu kita bisa pindah ke tab sebelahnya, yaitu tab posting. Di sini sudah muncul keterangan posting sebesar 6.000 di tahun 2026. Ini kita bisa double klik untuk angka 6.000-nya, maka nanti akan muncul jurnalnya. Selanjutnya kita mau melihat nomor accrual objek kita. Kita bisa klik environment, lalu dokumen environment, lalu kita pilih yang original dokumen. Kita bisa klik. Kita masuk ke dalam halaman manual accrual, display line item in the accrual again. Di sini kalian bisa lihat di bagian accrual object nomornya. Di sini kalian bisa copy nomornya. Ini wajib kalian save, jangan sampai lupa. Kalian bisa save and task 2 selesai. Kita akan lanjut ke task 3, create the compact journal. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, general ledger, information system, lalu general ledger report, lalu dokumen, lalu general, compact dokumen journal, lalu kita pilih yang SAP minimal varian. Kalau udah, kita bisa double klik.
kita masuk ke dalam halaman compact dokumen jurnal. Di bagian company kodenya bisa kita isi angka 1000, lalu di bagian posting date-nya kita masukkan tanggal 1 Januari 2026. Dan di sebelahnya tanggal kalian mengerjakan exercise ini, yaitu 25 Juni 2026. Lalu kalau udah, kalian bisa klik dynamic selection yang ada di bagian atas. Lalu kalian masukkan username kalian masing-masing supaya nanti transaksi yang ditampilkan atau dokumen yang ditampilkan itu hanya dokumen-dokumen atau transaksi-transaksi yang dibuat oleh kalian sendiri. Maka masukkan username kita masing-masing. Saya akan masukkan 19 AC10B strip 03. Kalau udah, kalian bisa execute. Di sini sudah muncul transaksi-transaksi yang kita buat selama tahun 2026 dari awal tahun sampai dengan tanggal hari ini. Kalau udah, kita bisa sales end aja. Teks 3 selesai. Kita akan lanjut ke task 4, create financial statement. Kita bisa buka menunya, yaitu dari mulai accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu information system, lalu general ledger report, lalu balance sheet or profit and loss statement or cash flow, lalu general, lalu actual comparison, lalu periodic actual comparison. Kita bisa double klik, lalu tampilannya akan seperti ini ya. Kalau sudah, kita bisa sales end saja. Kita akan lanjut ke exercise 23, yaitu cost of sales accounting. Kita akan mulai dari task pertama, yaitu display the functional area in the document. Nah, kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu accounts, lalu kita pilih yang display or change line item, atau kodenya adalah FBL1N. Kita bisa double klik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam halaman vendor line item display. Di bagian vendor account-nya, kalian bisa masukkan agensi, lalu kode kelas, dan juga nomor urut kita masing-masing. Di sini saya agensinya adalah B03. Lalu company kodenya kalian masukkan 1000. Kalau sudah, kita bisa execute. Oke, di sini ada 6 item yang ditampilkan. Kita akan coba melihat functional area dari transaksi-transaksi yang ada di sini. Saya random aja. Saya pilih misalkan transaksi yang pertama saya centang. Lalu saya klik gambar kacamata atau display. Lalu saya klik lagi gambar gunung matahari atau call up dokumen overview. Nah, di sini jurnalnya ada real estate agency Hamburg dan juga okupansi cost. Bagian okupansi cost-nya kalian bisa double klik, lalu di sini bisa kalian lihat bahwa ada functional area-nya, yaitu 0400. Jadi walaupun pas kita melakukan posting atau jurnal, kita tidak memasukkan functional area-nya, tapi secara otomatis functional area-nya akan terisi karena kita mengisikan cost center di bagian okupansi cost ini. Jadi, functional area ini sudah terintegrasi sehingga ketika kalian mengisi cost center, maka functional area-nya juga akan terisi. Oke, kalau udah, kita bisa selesaikan aja. Task 1 selesai. Kita lanjut ke task 2, yaitu create a P&L based on cost of sales accounting. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu information system, lalu general ledger report yang new, lalu financial statement or cash flow, lalu general, lalu actual or actual comparison, lalu kita pilih yang financial statement actual comparison. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman selection financial statement actual comparison. Di bagian currency type-nya, ini kita bisa masukkan 10 atau company code currency. Lalu company code-nya kita bisa masukkan 1000. Lalu business area-nya kita bisa masukkan business area kita masing-masing. Saya adalah BB04. Kalau udah, kita bisa scroll ke bawah. Di bagian ledger-nya, kalian bisa masukkan L6 atau lokal. Lalu financial statement version-nya adalah INT. Reporting year-nya adalah 2026, karena kita sekarang di tahun 2026. Nah, reporting period from-nya itu kita masukkan 1 sampai 12.
bulan Januari sampai Desember. Dan di bagian comparison year-nya, kita masukkan tahun lalu, yaitu tahun 2025. Kita mau compare kinerja perusahaan kita di tahun ini dengan tahun lalu, yaitu tahun 2025 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kalau sudah, di bagian bawahnya yang output type, kita pilih yang classic drill down report. Kalau udah, kita bisa execute. Di sini sudah ditampilkan laporan keuangan untuk tahun 2026 dan juga tahun 2025 sebagai pembandingnya menurut cost of sales accounting. Di sini bisa kita buka untuk lihat detailnya. Jadi liabilities ada itemnya apa aja, lalu profit and loss statement ada apa aja, lalu aset juga ada apa aja. Itu bisa kita lihat semua di sini. Nah, sekali lagi, kalau memang angka kalian berbeda dengan angka saya, gak apa-apa. Kalau udah, kita sales end aja. Task 2 selesai. Sekian tutorial cara mengerjakan SAP Unit 7 Exercise 22 dan 23. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're way too good to be true. 내 곁에 있어